Yang saya ketahui mengenai Republik ini dan dunia itu 99% tidak saya omongkan. Yang saya ketahui mengenai proklamasi, yang saya ketahui mengenai dana revolusi, yang saya ketahui mengenai wali amanah, yang saya ketahui mengenai banyak hal di tempat ini, di negeri ini tidak saya omongkan karena harus bijaksana. Kalau saya ngomong sesuatu harus menjadi kemaslahatan, harus menjadi kegembiraan bersama. Maka saya tidak bisa berbuat apa-apa kepada Republik ini. Kenapa? Karena definisi mereka terbalik, hampir terbalik sama saya. Apa yang bagi mereka maju, bagi saya tidak maju. Apa yang bagi saya maju, bagi mereka mandek. Apa yang bagi saya baik, bagi mereka buruk. Apa yang bagi mereka baik, bagi saya buruk. Bagaimana mau menolong? Saya tidak bisa menolong apa-apa. Makanya jamaah ma'iyah juga harus menjaga diri. Beliau tadi mengatakan jangan keseret-seret ke situ. Anda tahu saya pernah dibunuh orang, saya pernah dibully sering sekali, ya. Dan saya tidak pernah menjawab satu huruf pun karena tambahan jawaban saya satu huruf satu kata akan menambah kebencian dia kepada saya. Dan semua bully kepada saya itu sudah cukup bagi saya untuk mempertahankan dan membuktikan bahwa saya tetap mencintai semua orang yang membuli saya. Karena saya mencintai, karena cinta itu sendiri, tidak karena saya menawar agar supaya Anda tidak membuli saya, maka saya mencintai Anda. Tidak ada kalkulasi itu. Itu yang pertama. Jadi sekarang kita mulai dengan saya mengapresiasi 5 pillars ya of ma'iyah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kira Anda semua ini sudah memenuhi syarat dari 5 tadi. Maka Anda kumpul di sini karena Anda sudah memenuhi syarat, Anda sudah berdaulat. Anda sudah mensucikan jiwa, Anda sudah jujur kepada diri Anda sudah menerapkan cinta dan semua yang 5 tadi. Nah teman-teman sekalian, yang pertama saya ingin menguatkan ini nanti wirid ini kita coba eksplorasi, tapi pelan-pelan saya ingin menjelaskan melalui tahadus bin nikmah saya kepada apa yang Syekh tadi kemukakan. Alhamdulillah saya malam ini memang menginginkan dan berpendapat bahwa Syekh yang harus menjadi tiang ilmu kita pada malam hari ini. Saya menambahkan daun-daun dan kembangnya dan Anda akan menemukan buahnya, gitu ya. Kita belajar dari Anda. Ya, nahnu nata'allam minkum. Orang paham tau gue? Sama-sama. Ya. Layafamun ya. Sama-sama. Kami saling belajar. Saya belajar, beliau belajar kepada saya dan beliau belajar kepada Anda belajar kepada saya. Segala sesuatu belajar satu sama lain. That is ma'iyah. Anda belajar kepada daun. Dan kita tidak marah kepada orang yang tidak mau belajar. Kita tidak marah kepada siapapun saja yang tidak mau sembuh dan seterusnya. Tapi tahadus bin nikmah saya ini akan saya coba mengingat-ingat kembali idiomatik atau spektrum atau terminologi atau apapun yang sudah pernah kita bicarakan selama 19 tahun ini. Jadi yang pertama misalnya kedaulatan. Ini tidak berarti Anda orang ma'iyah adalah orang yang sudah berdaulat atas dirinya sendiri, bahwa tidak mutlak. Karena hidup itu sendiri tidak mutlak ya, jadi jangan mutlak-mutlakan. Itu juga tidak berarti Anda adalah anggota JAD. Jamiah Ansarud Daulah. Kalau ngomong Ansarud Daulah, penolongnya negara. Kalau Anda dipilih orang menjadi pejabat, terus Anda dibayar orang untuk bekerja, apakah di eksekutif, legislatif, atau yudikatif, atau di parpol, atau di parlemen, atau di apapun tangan-tangan dan tools of state bureaucracy, berarti Anda berposisi wajib ain masing-masing. Fardu ain. Anda wajib menjalankannya dan berdosa kalau tidak menjalankannya. Gitu ya. Nanti urusan kualitasnya ada ukuran yang lain. Gitu. Kalau jadi DPR semua itu, pemerintah itu semua wajib ain. Karena Anda sudah dipilih dan mau dipilih, bahkan Anda memang ingin dipilih dan Anda dibayar.
untuk menjalani pilihan itu, maka Anda berposisi wajib ain. Kalau ormas-ormas itu mungkin fardu kifayah, gitu ya. Fardu kifayah itu Anda tahu, fardu kifayah itu sama dengan misalnya takziah kubur ya. Anda ada orang meninggal, asalkan sudah ada sejumlah orang yang mengantarkan proses penguburan, maka semua umat Islam dan manusia yang lain bebas dari dosa. Itu jariah, itu namanya kifayah. Nama Ma'iyah ini sama sekali tidak terlibat di dalam kewajiban bernegara. Sejauh Anda punya KTP, bayar pajak, tidak mencuri, tidak menghina siapapun, dan tidak membunuh nyawa siapapun maupun menusuk perut siapapun. Tidak punya kewajiban apa-apa. Kalau Anda melakukan sesuatu, kalau ternyata 5 prinsip yang kita jalankan itu bermanfaat untuk masyarakat kita, bermanfaat untuk keluarga Anda, bermanfaat untuk setiap Anda, hidup Anda siang dan malam, menolong Anda untuk lebih menenangkan hati Anda di dalam bekerja, lebih membuat Anda berlapang dada menerima segala sesuatu yang lain, apapun yang berfungsi secara individu, keluarga maupun sosial dan kenegaraan, maka yang kita lakukan itu bukan kewajiban, juga bukan sunnah, juga bukan fardu ain maupun fardu kifayah, itu adalah sunnah. Sunnah itu boleh tidak dilakukan, tapi kalau dilakukan Allah memujinya dan Allah akan memberi balasan. Berarti sodakoh. Jadi Ma'iyah ini adalah sodakoh kepada siapapun saja yang mau menerima itu. Kalau tidak menerima juga tidak salah, tidak ada masalah. Kita tidak akan marah kepada siapapun yang tidak menghendaki Ma'iyah. Tidak ada masalah. Ma'iyah juga tidak ingin dikenal, karena Indonesia tidak kenal Ma'iyah, media massa tidak kenal Ma'iyah, TV mainstream tidak kenal Ma'iyah. Betul tak? Mau TV One, mau Kompas TV, mau RCTI, semua tidak kenal Ma'iyah. Dan Ma'iyah juga tidak punya nafsu untuk dikenali oleh mereka. Ma'iyah punya prinsip dasar yang luar biasa, yang bahasa Jawanya gak paten. Gitu ya. Wala ubali, ilam takun alayya ghadabun fala ubali. Asal Allah tidak marah kepadaku, maka semua yang aku alami dalam kehidupan ini aku terima dengan penuh ridho. Asalkan Allah tidak marah kepadaku, karena kalau dia marah berarti cintanya sedang aku lukai. Dan aku tidak akan melukai cintanya Allah, karena Allah pun tidak pernah melukai cintaku kepadanya. Kan gitu. Yang sedang sedih angkat tangan. Sedih ya, oke. Yang sedang stres angkat tangan. Yang sedang tertekan sesuatu, oke. Minoritas ya, tidak ada 5% dari jumlah yang hadir. Dan percayalah bahwa kesedihan adalah jalan yang paling efektif untuk mendapatkan kebahagiaan. Kalau Anda stres, itu berarti adalah cara yang terbaik untuk mendapatkan kelapangan hidup dan kesanggupan untuk menanggung beban. Jadi Rasulullah mengatakan khairul ma'idatu khairul ma'idati mautun. Jadi mati adalah nasihat terbaik untuk yang hidup. Nah, dialektika ini sudah Anda alami bersama. Jadi kalau kita takziah ke orang mati itu adalah rezeki terbesar. Itu. Jadi yang terbaik dalam hidup adalah mengingat mati, kan gitu. Jadi mati itu adalah jalan untuk menikmati hidup yang luar biasa, kan gitu. Maka satu-satunya kepastian dalam hidup itu hanyalah kematian. Kata Sabrang, kola anak saya. Ya. Ya. Yang lain tidak ada yang pasti. Oleh karena itu Anda jangan kecewa karena ketidakpastian. Anda sudah harus tahu sejak awal bahwa segala sesuatu tidak pasti kecuali cintamu kepada Allah, kematianmu untuk Allah, dan kehidupan yang abadi di surga Jannatul Naim untuk Allah dan bersama Allah besok-besok. Gitu ya. Oke. Sekarang kita satu persatu mengingat-ingat. Anda berdaulat. Anda datang ke sini tidak ada yang memaksa, tidak ada regulasi, tidak ada aturan. Lanang wedok campur jadi satu dan tidak pernah ada skandal. Ya. Baik skandal seks maupun skandal jepit, gitu. Tidak pernah ada kasus, ya. Kalau ada jawal jawil itu kan dalam rangka mencari istri. Ya. Bukan skandal, ya Mas ya.
Bahkan di daerah-daerah ketika kita ma'iyahan jumlah bayi bisa ratusan. Bahkan masih beberapa hari diajak ma'iyahan sampai larut malam. Dan tidak pernah selama ma'iyahan ada bayi nangis. Tidak pernah ada anak kecil menuntut-nuntut orang tuanya atau main-main sendiri ingin pulang, tidak ada. Semuanya menjadi satu. Warobatna ala qulubihim di surat Al-Kahfi. Allah telah mengikat hatimu dan kedaulatanmu adalah bagian atau tajalli dari kedaulatan Allah itu sendiri. Dan kalau Allah menciptakanmu karena cinta, maka janganlah engkau menjadi ciptaan yang tanpa cinta, kan gitu kira-kira. Ini ya Mas ya. Jadi Ma'iyah ini kalau saya menggambarkan, sekarang ini jumlah orang yang salaman itu kan meningkat 3-4 kali lipat. Sehingga sekarang dibutuhkan siasat dan strategi sendiri untuk mengatur orang salaman di daerah. Itu ya. Saya pikir dulu di Kaceng nggak akan ada orang salaman, tapi lihat aja nanti jam 3. Mengerikan kan gitu kan. Ya. Jadi sekarang tambahannya bisa sampai 4 tingkat, Ustaz. Jadi kalau salaman tok kan sederhana, tapi ki salaman karo meluk. Meluk yo nek ambune wangi ngono. Meluk perengus. Badek adus arek aku dipelak peluk wis. Ya. Nanti ada yang cium kaki. Nanti ada yang buka pecinya atau topinya saya suruh pukul. Disuruh kedak atau pipinya. Cak, pak. Ada yang mangap. Disuruh ngeludahi saya ludahi. Saya enggak repot-repot. Suruh ngeludahi saya ludahi. Loh. Kalau tiup air itu sudah tidak karu-karuan, udah jumlahnya udah tidak bisa dihitung. Sak bupati ini kayak iya. Sak kapolres barangnya njaluk di sebul itu ya. Bahkan kemarin Wakapolres Gerobokan itu datang ke Ma'iyaan hanya untuk tanya kepada saya, Cak, ini barusan ada perampokan 10 kilogram emas di salah satu toko emas di Gerobokan. Saya ingin tanya di mana sekarang perampoknya. Baru malam hari itu saya menyadari bahwa saya seorang dukun kan gitu. Ya, saya segala macam masalah. Tidak ada orang hamil ikut salaman yang tidak minta tangan saya mengusap perutnya. Coba gimana? Cari seluruh tokoh di dunia yang orang hamil menginginkan diusap oleh tangannya. Mau Churchill, mau George Washington, mau sapa wis sakarepmu kono. Muammar Gaddafi, mau Donald Trump, tidak ada yang mendapatkan kenikmatan seperti saya. Ngelus-elus wetengi wong wedok meteng. Dengan nangis lagi. Coba Mas. Jadi, loh, apakah saya taklih? Apakah saya dituhankan? Apakah saya sendiri menuhankan diri saya sendiri? Jawabanku, mbahmu tah, gitu aja. Taek kon niku kan gitu. Menuhankan diri apa? Dia mencintai saya, mempercayai saya karena dia tidak menemukan kesalahan saya. Karena kalau seorang tokoh tidak mau datang ke desa pelosok seperti itu dan menemani mereka sampai jam 2 malam. Kan begitu. Dan Kiai Kanjeng membunyikan musiknya sampai orangnya habis di lapangan itu. Tidak ada grup musik kok. Cik muni wong wis gak ono. Hanya Kiai Kanjeng yang mengabdi seperti itu. Maka apa alasanmu untuk tidak percaya kepada ketulusan dan cinta mereka kepada masyarakat? Yang begitu. Nah, terus emang kalau ditiup airnya bisa sembuh? Kan macam-macam Mas permintaannya Mas. Macam-macam Mas. Ono sing dagang kula bangkrut terus. Ono sing angger oleh bojo gak tepak kula niki Cak gitu. Oh, macam-macam problemnya. Terus apakah saya mampu mengatasi masalah Anda? Apakah saya mampu merubah hidup Anda? Saya akan mengatakan sama sekali saya tidak mampu. Ya. Cuman mungkin Tuhan itu nggak tega. Oh alah arek-arek. Antri koyok ngono desek-desekan, njaluk diusap wetenge, njaluk di sebul banyune, nek gak tak kabulno lak sakno arek-arek iki. Ya wis lah tak kabulno ngono ya. Jadi kira-kira karena Tuhan tidak tega.
Jadi kalau sekarang Anda datang ke sini, itu yang nomor satu, azizun alaihi ma anittum. Sifat Allah yang ditajalikan kepada Rasulullah. Rasulullah itu nggak pernah tega melihat penderitaan orang. Dan penderitaan itu bermacam-macam. Ada yang doanya tidak terkabul, ya menderita, ya toh. Targetnya tidak tercapai, menderita, ya toh. Jomblo terus Kak, itu yang menderita, ya toh. Terus akhirnya serabutan cari istri karena kelamaan jomblo, akhirnya oleh bujuk terjebak. Ayu tapi rotok gendeng, misalnya gitu, ya. Itu juga menderita. Nah, Allah menerapkan itu. Jadi Allah tidak tega sama Anda, sudah datang jauh-jauh ke sini. Coba Anda, ada yang kira-kira jaraknya 20 kilo dari sini, ada nggak? Oh, coba. Saya berpikir mana mungkin Allah tidak mengabulkan doa Anda. Mana mungkin. Kecuali doa Anda neranya. Jaluk sing gak. Bojoku lo tasik siji mbok jaluk loro ayo gak kabul kan. Maka saya ajari teman-teman itu kalau ingin dapat istri itu jangan minta istri kepada Allah, itu kurang taktis, kurang strategis, kurang siasat. Bilang sama Allah, ya Allah, betapa inginnya aku membopong bayi, betapa inginnya aku bercengkerama dengan bayi di tanganku yang aku gendong dan aku ayun-ayun, gitu kan. Nah Allah kan maha cerdas. Oh hari ini njaluk bojo kan, itu kan. Itu kira-kira. Sama Allah boleh nggak bersiasat? Loh, Rasulullah aja bersiasat sama Allah. Allah itu di fait accompli sama Rasulullah. Anda tahu toh? Di fait accompli. Tapi kan karena Allah cinta dan fait accompli-nya juga tidak karena kebencian, maka Allah mengabulkan. Masa sudah jelas pasukan Badar cuma 313 orang, musuhnya 1000 lebih dengan maintenance perang yang lebih dahsyat. Masa Rasulullah berani loh ngomong sama pasukan Islam yang juga bukan tentara, sak dapetnya arek lanang, penganggur ya toh, ngocek gak oleh order ya toh, dodol gak tapek payu ya, bawa map kemana-mana koyok gaya-gaya padahal ndolek penggawean ya toh. Habis melok perang gitu kan gitu. Akhirnya ikut ke lembah Badar gitu. Lo sudah jelas bukan pasukan militer beneran. Rasulullah bisa loh menjanjikan sama pasukan innama tunsaruna wa turhamuna wa turzakuna bidu'afaikum. Rasulullah berjanji kalian akan ditolong Allah, kalian akan diberi kemenangan oleh Allah, dan kalian akan diberi rizki oleh Allah. Lo kui gelak mufitakum beli Allah. Nek Allahnya saya tak mainin dulu. Ngomong apa mat kan mat? Gula janjeni kemenangan, rizki kali pertolongan. Sing ngomong sopo? Kalau saya Allah tak mainin dia. Aku kendel-kendel kowe ngomong ngono kuwi. Allah kowe apa aku? Untung Allahnya bukan saya ya. Kalau saya tak mainin dulu biarin. Oh, kendel kowe gitu kan. Terus setelah Rasulullah menjanjikan kemenangan, meskipun dengan sopan santun intelektual, dengan sopan santun kecerdasan, karena ada ujung yang berbunyi bidu'afaikum. Asal Anda itu berbuat untuk membela orang yang lemah, maka tingkat kabulnya Allah itu berlipat-lipat. Logis tak rumusnya? Kalau Anda datang ke sini karena rumahmu di Keramat, ayo gak istimewa kon. Tapi nek omahmu di Depok kon nganggo motor rene, itu tingkat kabulnya 5 kali lipat. Loh, Anda tinggal di Mekah terus umroh tiap hari, istimewane opo? Iya ta? Wancane di Mekah sampean kari mlaku tutup Masjidil Haram ya. Gitulah sing arek-arek kene iki kaji antri 23 tahun. Wis dodol omah, dodol sawah. Baru 23 tahun yang akan datang baru naik gaji. Sing arane aku jek urip 23 tahun meneku ya sapa? Iku. Jadi sing nyantrekno iku ya kebacut. Kaya wong iku urip terus ngono lho. Gitu loh. Jadi nanti gilirannya 20 tahun lagi selak tuwek rek. Gitu. Nah, jadi kalau Anda umroh suatu hari, ya umrah suatu hari Anda berusaha bener piye carane nyelengi, Anda pakai teorinya Nabi Sulaiman, sepertiga pendapatanmu di satu laci,
untuk memutar dagangmu, sepertiga yang kedua di satu laci yang kedua yaitu untuk keluargamu, ya toh. Yang ketiga adalah lacinya Allah Subhanahu wa taala. Kamu pakai untuk kebaikan-kebaikan sosial, kamu pakai untuk membangun kemaslahatan dan seterusnya. Kemudian Anda ngambilnya untuk umroh atau untuk haji itu dari laci yang ketiga. Ya, jadi Anda harus punya selalu 3 laci. Mulai besok maknya kalau bikin celana 3 saku gitu ya. 1 penghasilan untuk muter dagangan, 1 untuk keluarga, 1 lagi di depan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau perlu ditulis sih, ini untuk Allah, ini untuk keluarga, ini untuk dagangan gitu ya gitu. Nah, Anda sudah capek-capek seperti itu, kalau Anda nanti ke Mekah, mudah-mudahan meskipun hanya umroh, mudah-mudahan Allah menilaimu sebagai haji. Lu angel ya. Aduh ya ini. Ya toh, jauh ya. Dibelani jual-jual macam-macam ya. Ya nek wong Mekah gampang. Makanya ada yang mengatakan kalau buka pakai kurma itu berpahala, kalau pakai sawun ndak itu ya kebacut arek-arek ini. Loh, kalau memang buka pakai kurma itu sunnah dan berpahala, kalau pakai buah yang lain tidak ya. Kalau gitu Allah punya tanggung jawab untuk menumbuhkan pohon kurma dimanapun saja di muka bumi, kan begitu. Lagi gak wong Arab tok sing ganjarane akeh mergo ana kurma. Lah sing wong Subang, sing wong Banten ndek endi kurmane? Akhirnya sing badi sing import kurma, kan begitu kan. Jadi nggak mungkin ada hukum yang seperti itu. Mungkin yang harus kita cari adalah, makanya tadi misalnya kearifan dan kebijaksanaan untuk prinsip ketiga ya. Itu Anda harus tahu bahwa karena kearifan maka Anda mendapatkan kebijaksanaan, maka Anda mencapai kebijaksanaan. Kalau tidak pakai kearifan Anda tidak. Cuman di bahasa Indonesia kan sama aja. Bahasa Indonesia ini kan ngawur dah. Kalau ada apa disebut kearifan lokal. Kok iso lokal lho? Kok ngomong lokal dan ngono kok kearifan nih lho. Dari mana kata kearif? Arif itu kan arafa ya'rifu irfanan. Wa huwa arifun wa dzaka ma'rufun. Amin. Ya dah? Telat. Kurang cerdas. Saya udah ketawa mereka kok guyu. Mereka tak selain dengan kata ma'rufun amin gitu. Terus oh ya baru sarare yes. Utek gak cepet sarare yes. Kemudian yang kedua Ustaz, yang pertama tadi kan berdaulat. Anda sangat berdaulat. Nah, kembali lagi saya ingatkan bahwa Anda ini kalau melakukan apa-apa untuk negerimu, Anda bersedekah. Anda bukan menjalankan kewajiban karena Anda tidak mencalonkan diri menjadi berposisi wajib, dan Anda tidak dibayar oleh siapapun untuk berposisi wajib menjalankan apapun. Anda mengurusi negerimu, mengurusi rakyatmu segala macam itu karena cintamu, karena kearifan dan kebijaksanaanmu. Maka isinya adalah pahala yang lebih tinggi daripada kewajiban. Ini kadang-kadang repot ngomong sama ustadz-ustadz atau orang Islam. Mana yang lebih tinggi, pahala wajib apa sunat? Semua orang secara formal mengatakan wajib lebih tinggi, kan itu kan? Coba dipikir lagi. Kalau kamu jomblo mengawini seorang wanita yang cantik dan itu memang idamanmu, hebat enggak kamu? Tapi kalau kamu jomblo terlalu lama, akhirnya dolan ke Doli, Surabaya, terus kamu ambil satu, kamu jadikan istrimu, hebat enggak kamu? Itu baru hebat. Makanya saya selalu tanya kepada jamaahnya, ini sebentar lagi Ramadan, Anda ngaku aja suka enggak sama puasa? Loh kan semua jam enggak laku, kiai-kiai kaget. Jamaah kok Anda suka enggak sholat? Enggak gitu. Wah kan kiai panik loh, kiai. Jamaah ya asu. Ditanya sholat suka enggak, puasa suka pada enggak, lebih suka mana puasa apa makan? Coba.
Nah, kita kan terbiasa berpura-pura karena itu kewajiban maka kita sukai. Ya, kita kalau ditanya suka puasa enggak, suka. Sehingga kalau puasa datang terus kita bikin meme, selamat datang kekasihku Ramadan yang tercinta. Terus tonggomu ngomong taek. Gak usah gaya lah, ya toh. Kamu tidak suka puasa itu. Kenapa diwajibkan? Karena kamu tidak suka. Kalau kamu suka, tidak perlu diwajibkan. Misalnya kawin, ada ayat atau hadis yang mewajibkan kawin? Tidak ada, yang ada sunnah Rasul. Tidak ada kawin itu wajib. Lah apa diwajib? No mesti rabi-rabi dewe. Mosok soban sabun tok ae kan itu. Mesti akan bergerak ke sana sendiri meskipun tidak diwajibkan. Jadi Allah itu juga ahli strategi. Untuk hal-hal yang orang akan cenderung melakukannya tidak perlu diwajibkan. Tapi kalau orang tidak menyukainya padahal itu baik, maka diwajibkan. Contohnya sholat, puasa, sedekah dan lain sebagainya, zakat dan seterusnya, gitu loh. Kalau Anda suka puasa, terus Anda melakukan puasa, hebatnya apa? Anda suka kok. Tapi kalau Anda tidak suka puasa, tapi demi kebaikan bersama dan dirimu sendiri, serta hubunganmu menjadi lebih baik dengan Allah, maka kamu rela berpuasa, sesengsara apapun, setidak enak apapun, maka perbuatan puasamu itu tidak hanya baik, tapi penuh kemuliaan. Kan gitu. Nah, di situ. Jadi saya tanya, lebih baik tidak suka puasa, apa lebih baik suka puasa? Nah, sekarang ngerti rahasianya. Kalau suka puasa ya poso kono anjane kon seneng kok. Tapi nggak istimewa ya tamu. Anda suka sop buntut terus Anda makan sop buntut, hebatnya apa anjane kon seneng kok. Tapi kalau istrimu suka sop buntut padahal engkau tidak menyukainya, tapi demi cintamu kepada istrimu engkau mengantarkan dia untuk makan sop buntut. Ya, meskipun engkau tidak begitu suka sop buntut, tapi istrimu menyukainya dan kamu menemaninya makan sop buntut, maka engkau menjadi orang yang mulia dan bijaksana. Kan gitu kan? Maka kuncinya ilmu ma'iyah, thariqat ma'iyah adalah belajarlah terus-menerus, berlatih di segala bidang, di berbagai macam paket, asalkan mengerti syariatnya dan batas halal haramnya. Selalu berlatihlah tiap hari di bidang apa saja saat bisa-bisanya, melakukan yang sebenarnya engkau tidak sukai asalkan itu baik, atau Anda tidak melakukan yang sebenarnya Anda sukai karena itu jelek. Itu latihan mental dan latihan kepribadian yang luar biasa. Ya, itu namanya kedaulatan. Kalau Anda disuruh sholat terus sholat, bukan kedaulatan peristiwanya, tapi ketaatan. Dan kalau ketaatan tidak kepada kiai, ketaatan tidak kepada Cak Nun, ketaatan kepada Allah dan Rasulullah. Ngapa taat karo aku? Mau aku kok taati? Engkau kon diadili di depan pintu surga dan neraka. Ini saya karena taat sama Ainun. Ndi Ainun? Wow, dicelok aku, susah saya. Direpoti anggur wong karena taat kepada Cak Nun, mau aku repot aku. Wong aku dhewe gurung karuan mlebu swarga adane. Kok repoti dadi saksi terus kan gitu. Itu. Enggak mau saya. Taatlah kepada Allah dan Rasulullah. Yang lainnya ulil amri, tergantung konteks urusan dan pekerjaannya. Dan di situ enggak pakai atiu, yang pakai atiu langsung eksplisit itu Allah dan Rasulullah. Atiullah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Kalau pakai kalimat wajar dalam sastra yang wajar, atiullah war rasul wa ulil amri. Ini enggak, atiullahnya 2 kali, berarti ada urusan substansial. Bahwa kalau sama Allah sama Rasulullah itu mutlak ketaatan, kalau sama Allah dan selain Allah dan Rasulullah itu nanti dulu, kan gitu, nanti dulu. Sekarang saya tanya, siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Siapa presidenmu? Ngaku. Jawab enggak kamu? Siapa ulamamu? Jadi sudah, jangan. Kalau Allah Rasulullah enggak apa-apa diomongkan, selain itu enggak usah Anda omongkan.
Anda mengakui presiden atau tidak itu urusan hatimu, tidak usah menjadi urusan dengan tetanggamu. Karena kamu jangan mencari kemudorotan di mana-mana. Yang cukup syahadatnya syahadatain saja, ndak usah syahadat ya. Jadi bersaksi atas semua. Aku bersaksi ini adalah daun, aku bersaksi ini adalah lampu. Anak diterusno ditangkap polisi sampean. Apa suami karena Anda ragu-ragu bersaksi kepada yang tadi itu kan? Ya dah. Nah jadi tidak usah diomongkan, makanya maknya jangan usil. Tidak semua harus Anda omongkan. Bahkan lebih banyak Anda menutup mulut daripada membuka mulut. Karena Anda hanya buka mulut kalau kebijaksanaan yang Anda laksanakan. Kalau sekedar kebenaran belum cukup untuk diomongkan. Kalau sekedar kebaikan belum cukup untuk diomongkan. Tapi kalau kebijaksanaan sudah dihitung sedemikian rupa sehingga sekecil mungkin mudarat yang akan terjadi. Gitu teman sekalian. Jadi Anda harus banyak puasa. Saya ini puasa banget. Yang saya ketahui mengenai Republik ini dan dunia itu 99% tidak saya omongkan. Yang saya ketahui mengenai proklamasi, yang saya ketahui mengenai dana revolusi, yang saya ketahui mengenai wali amanah, yang saya ketahui mengenai banyak hal di tempat ini, di negeri ini, tidak saya omongkan. Karena harus bijaksana. Kalau saya ngomong sesuatu harus menjadi kemaslahatan, harus menjadi kegembiraan bersama. Maka saya tidak bisa berbuat apa-apa kepada Republik ini. Kenapa? Karena definisi mereka terbalik, hampir terbalik sama saya. Apa yang bagi mereka maju, bagi saya tidak maju. Apa yang bagi saya maju, bagi mereka mandek. Apa yang bagi saya baik, bagi mereka buruk. Apa yang bagi mereka baik, bagi saya buruk. Bagaimana mau menolong? Saya tidak bisa menolong apa-apa. Makanya jamaah maknya juga harus menjaga diri. Beliau tadi mengatakan jangan keseret-seret ke situ. Itu. Jadi teman sekalian, jamaahnya saya kira sudah semakin mengerti dirinya, sudah semakin mengerti posisinya dan pengambilan jaraknya. Karena kalau rumusan yang paling sederhana yang kita ketahui, cara pandang Republik kita ini dengan cara pandang kita tidak hanya berbeda, bahkan mungkin terbalik. Apalagi cara pandang, jarak pandang, sisi pandang, sudut pandang, resolusi pandang. Itu kita bukan hanya berbeda tapi mungkin terbalik. Jadi Anda akan ngaco kalau Anda wong yang sakit menurut kita sakit, dia bilang tidak sakit kok. Begitu kita suntik, loh kamu kok menusuk saya, kan gitu. Betul enggak? Loh kalau pasiennya tidak merasa sakit terus disuntik kan kriminal kamu ya, menusuk saya kan begitu. Jadi bagaimana mau menolong Indonesia? Tidak bisa maknya menolong Indonesia. Andaikan pun dia minta tolong ke kita, belum tentu kita bisa menolong karena pendapatmu berbeda. Apa yang disebut berubah itu bagimu beda sama aku kok. Apa yang disebut sukses berbeda kok. Mungkin terbalik kok. Bagi saya itu bukan sukses. Apa yang kamu sebut hina dan mulia terbalik. Jadi tidak bisa saya tolong. Maka jangan pernah menganggap saya turut campur kepada apapun di Indonesia. Saya tidak pernah turut campur dan saya tidak ngomong apapun kepada Republik Indonesia. Aku ngomong kepada cucu-cucuku yang aku cintai. Aku ngomong kepada anak-anakku yang aku cintai. Kalau ada yang memotong-motong omongan saya terus disebar di medsos sehingga saya nanti ditimpa oleh proyek yang namanya desakralisasi MH yang dilakukan oleh buzzer-buzzer bayaran, ya. Itu menguntungkan saya karena itu adalah ujian untuk tetap mencintai kalian semua. Sebenci apapun kalian kepadaku, kalian lempar batu ke saya, kalian lempar api kepadaku, jangan lupa bahwa begitu sampai kepadaku dia menjadi rezeki. Begitu sampai menimpaku dia menjadi barokah. Wa ma romaita idh romaita walakinnallaha roma. Silakan. Kamu melempar kejahatan kepadaku, silakan, tidak ada masalah. Tapi begitu sampai kepadaku, malaikat sudah mengambil alihnya insya Allah. Dan begitu sampai, tai tadi menjadi buah. Nah kalau tak balas saya lempar buah, begitu sampai ke mulut jadi tai. Ayo. Maka saya tidak pernah melempar. Saya tidak pernah melempar orang. Ada seorang orang yang disebut waliullah di Jawa Timur. Dia minum bir hitam tiap malam di kafe-kafe. Kemudian mitosnya adalah itu si Gus itu kalau minum bir hitam begitu masuk mulutnya
jadi air, jadi tidak haram. Terus saya temu dia, kualik Gus sampean Gus. Ya apa cak? Kualik sampean. Terus gunane apa sampean ngombe bir hitam? Begitu mlebu tenggorokan dadi banyu. Ya ngombe banyu ae nek ngono. Ya, lah untuk apa lah? Sudah sampean dicurigai orang, lu kok wali kok ngombe bir. Begitu sampai tenggorokan dadi banyu lah apa lah kendi ae sampean mang. Saya terbalik Gus. Ya apa cak? Loh, saya minum air begitu masuk jadi bir. Orang taunya air, ya toh? Nah, jadi saya beruntung tapi orang nggak tahu kan itu maknya gitu loh. Sama saya kok argumentasi tak wolak-walik kon ya, tak wolak-walik. Aku bisa membela setan dan membela iblis, dan aku bisa menyalahkan malaikat kok gitu. Tapi nek urusan argumentasi, tapi sejatinya jiwaku tidak seperti itu. Sejatinya jiwaku adalah hanya mau mentaati yang merupakan tajallullah, yang merupakan tajalli atau pengejawentan dari kehadiran Allah kepada kehidupan manusia gitu ya. Oke, sekarang 5 tadi menurut saya sudah kita pelajari bersama, dan Anda semua tadi insya Allah meskipun kadarnya berbeda-beda, ada 50, 70, 90, mungkin sudah ada yang 199 ya, sudah ada. Tapi Anda semua datang ke sini karena sudah memenuhi syarat 5 tadi. 1, kedaulatan diri. Nomor 2, ke pencucian jiwa. Kalau Anda tidak mengalami pencucian jiwa, ya tidak tekan ke ini gue, ya tak? Anda mau ke sini itu berarti Anda sudah mensucikan jiwa Anda. Meski pensucian itu tidak berarti sudah sangat suci. Tapi mensucikan kata kerja. Berproses terus. Anda ingat Nyun Sewu ya Pak? Kemarin di Malang kan 2 kali makyan saya naikkan Mirel. Si banci itu ya. Dan ada teman maknya dimarahi sama sejumlah ulama, loh kok ya apa pengajian ini kok banci-banci diunggah no. Lah terus katanya munggah nang di banci gua ngono. Saya juga belum ngecek dia banci apa bukan ya. Saya tidak punya data. Dia kelihatannya laki-laki tapi berpakaian wanita, suaranya agak besar seperti laki-laki, tapi nadanya dan auranya seperti wanita gitu ya. Terus apa salah dia kepada saya? Kalau dia misalnya tidak mentaati gendernya, kan urusannya sama Allah, tidak sama saya. Urusannya sama saya dan sama masyarakat adalah dia tidak mencuri, dia tidak menghina, dan dia tidak membunuh. Cuman itu. Sepanjang dia tidak mencuri, tidak menghina, dan tidak membunuh, terus apa salahnya dia untuk saya naikin panggung? Kalau dia boleh datang jadi jamaah, kenapa tidak boleh naik ke panggung? Saya naikin panggung. Tapi saya bilang, jangan dipikir saya setuju LGBT loh Rel, gitu. Oh raja, gitu kan, gitu. Dengan gayanya yang khas itu kan. Gitu. Ternyata dia ahli lingkungan hidup. Ternyata dia ngerti persis urusan malam itu, yaitu menjaga sumber berantas secara ekologi dan secara ekonomi. Dan dia sangat bagus nasihat-nasihatnya. Bisa tak kasih contoh 2 aja. Pokoknya kamu tuh sering-sering ke pasar beli serbuk Jawa Wood. Itu apa jenis serbuk apa itu? Semacam benih. Kamu beli benih di pasar 5.000, nanti ada kira-kira tanah kosong kamu lempar. Kamu sudah menyumbang kepada alam semesta penumbuhan pohon-pohon. Nomor 2, kalau kamu mandi jangan dibuang airnya, tampung di ember. Setelah kamu mandi masih ada sisa air, kamu siram-siram ke kiri kanan. Itu kan luar biasa. Terus Pak Bu Wali Kota mengatakan iki kata era iki tamatan Universitas Opo, Fakultas Opo. Terus tak takoni ternyata dia tamatan SMP. Gitu loh. Wah, lumayan hari ini ya. SMP tapi dia berminat benar terhadap lingkungan hidup. Jadi apakah urusan lingkungan hidup, urusan Mamayu Hayuning Bawono, urusan ekologi, urusan ekosistem, urusan memelihara keindahan buminya Allah, itu harus seorang ahli lingkungan atau siapa saja boleh ngomong? Kan siapa saja, asal dia ngomongnya benar, undur makola walatan dur mangkola. Meskipun ada kasus lain yang undur makola, wandur mangkola juga bisa. Ada beberapa 4 kasus itu. Tapi kan omongannya bagus. Dan saya tidak bisa membuktikan bahwa dia LGBT. Kapan aku?
LGBT kan berarti saya punya bukti bahwa dia pernah gini loh. Kapan aku buntuti dia? Karo aku. Gitu loh. Jadi gimana kok kita itu mudah sekali menuduh orang dan mudah sekali menolak orang. Terus kalau banci tidak boleh datang ke pengajian, terus datang kemana dia? Karena kamu melarang dia datang ke pengajian, maka dia pergi ke mana tuh mas? Jaraknya nih. Taman Lawang. Kenapa dia di Taman Lawang? Karena dia takut masuk ke forum-forum yang lain. Karena dia tidak terima. Yang salah dia apa yang tidak menerima? Lah iya. Lah kok saya disalahkan naikin Mirel? Loh, lah terus di mana dia tempatnya? Kalau dia tidak kita terima di sini, bahwa dia mungkin melakukan kesalahan, kita pilah-pilah kesalahannya apa, dan saya tidak tahu benarnya itu yang bagaimana. Orang macam dia itu benernya sing piye? Apa dia kembali jadi laki-laki padahal jiwanya wanita, ataukah dia seperti Dorja langsung jadi wanita dan operasi? Yang mana yang benar? Wallahu alam. Khunsa bahasa Arabnya, dan itu urusan Allah, itu namanya anomali. Anomali itu berarti tidak ada teorinya, maka dia urusan Allah langsung. Maka real saya doakan, saya tidak tahu yang baik bagimu bagaimana, saya tidak tahu masa depanmu seharusnya bagaimana, saya tidak punya teori, karena kamu ini anomali dari ciptaan Allah, ya. Dan kamu menjadikan itu bukan karena kamu terpengaruh seperti LGBT di Jakarta, tapi karena alamiah kamu seperti itu. Kamu orang desa kok, gitu loh. Maka yang saya doakan untukmu adalah kamu ditunjukkan oleh Allah dan dibimbing untuk menemukan yang terbaik bagi Allah dan bagi kamu. Menurut dok, itu bisanya saya. Kalau menolak, apa yang saya tolak? Bagaimana saya bisa menolak? Setan aja saya tidak berani nolak kok. Emang setan menciptakan dirinya sendiri? Emang iblis menciptakan dirinya sendiri, terus iblis menciptakan dirinya sendiri dan sengaja jelek gitu? Ya tidak ada lah. Dia bikinan Tuhan juga kan, Tuhan punya strategi juga mengenai iblis. Maka setan, kalau saya sholat, sekali-sekali saya imam, setan tak persilakan, ini anak kata sholat mesisan. Lah bagus tuh kalau sholat ikut, kalau setan ikut sholat. Lah bagus tuh mas. Meskipun ya tidak ada yang mau gitu. Tapi kan saya tidak salah. Daripada ayo softnya dirapatkan supaya tidak diisi setan. Nah, setan ini guyu cekikian. Gobloke. Manusia softnya dirapatkan sampai nek sujud wangel gitu, nek rukuk desekan. Takut karena setan akan menghuni sela-sela di antara orang yang berjamaah. Padahal aku sudah bersemayam di dalam jiwamu, kata setan. Aku sudah menyetir hatimu dan pikiranmu. Aku sudah masuk, aku tidak butuh ruang fisik, kata setan. Jadi setan, jadi ono imam ngono langsung guyu, setan wae guyu. Terus aku langsung diancuk ya. Itu akhirnya. Akhirnya ngono aku lah, gimana kok setan kok dihalangi secara teritorial, fisik, material. Ini gimana setan? Yang guyu setan nih.